dari sekian banyak orang yang pada mau mendaki, akhirnya kita berkenalan dengan orang-orang dari Jember dan juga dari Magetan. Duh, iki dalannya neng dia rodok bingung aku kan, dia bilang gitu. Terus ya udah, yang penting kita lewat aja, ini jalannya lurus kan. Kita semua nyalain senter itu, memang di situ jalan agak bercabang gini, tapi yang sebelah kiri kalau nggak salah, yang sebelah kiri memang banyak ditumbuhin pohon. Bapak yang tadi sama yang malam bawa termos itu lewat lagi, ding 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 ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya tidak akan bercerita, tetapi malam ini ruang malam eksklusif kedatangan seorang tamu, yaitu Mas Adam. Dan beliau malam ini akan menceritakan pengalaman beliau pada waktu pertama kali beliau itu mendaki gunung, dan pertama kali juga waktu itu beliau langsung mendaki gunung di Gunung Lawu. Pak Adam, monggo. Sebelumnya matur suwun, terima kasih Om sudah memberikan waktu ruang kepada saya. Ya, perkenalkan, saya Adam. Saya di sini sebagai teman, juga sebagai tamu yang saat ini pengen menceritakan pengalaman saya saat saya masih muda, istilahnya tahun 1996 ke 1997. Jadi kalau mungkin ya, usia berapa waktu itu saya sekitar usia 25-an, tahun 96 ke 97. Jadi umumnya anak-anak muda pas akhir tahun menyambut awal tahun suka hura-hura di kota ataupun di tempat-tempat keramaian. Saya dan 4 orang teman saya yang tinggal di Jalan Kampar, ya alhamdulillah ada inisiatif kok, sekali-kali yuk tahun baru ini kita rayakan, jangan hura-hura tetapi kita belajar muncak. Maksudnya karena baru pertama kali pengalaman naik gunung, dari 4 teman saya ini belum ada yang pernah naik gunung sama sekali. Akhirnya kita inisiatif untuk pergi ke Gunung Lawu, di mana Gunung Lawu dengan Madiun kan jaraknya sangat dekat. Jadi di sini kita punya rencana itu, semula sempat guyonan ngobrol siang hari. Akhirnya pas dari obrolan itu timbullah kesepakatan untuk berempat ini berangkat ke Gunung Lawu. Ya gitu Om ceritanya. Terus ya ya, zaman semono kan sebenarnya Om, sebenarnya nggak cuman berempat, tapi ya kita dari teman-teman ada yang mau, ada yang enggak ya. Yakinnya yes. Iya, yang kita berangkat 4 orang. Mas Adam ini menceritakan pengalamannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami, dan semoga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Dan bagi yang belum mendukung channel kami, saya ingin berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Dan sekarang tidak menunggu lama lagi, Mas Adam langsung mulai bercerita.
Terima kasih. Ya, ini pengalaman saya pribadi di tahun 96 akhir menuju tahun baru 1997. Jadi gini Om, waktu itu kebanyakan anak muda kalau merayakan akhir tahun biasanya kita war pakai sepeda motor. Nah, saat ini di zaman saya muda, ya sekitar umur 25-an lah, itu 24-25-an, kok pengen merasakan sensasinya naik gunung itu Om. Dari beberapa teman akhirnya yang punya tekad berangkat cuma 4 orang, dan itu pun kita berangkat dari Madiun, dari Jalan Kampar Om. Dari Jalan Kampar kita jalan kaki menuju ke halte Sleko. Kan zaman segitu masih ada bis yang ke Magetan itu ya, kayak bis kecil. Iya, bis kecil Parangmas, terus Sri Mulyo Agung itu. Jadi dari halte Sleko kita menuju ke Magetan naik bis, dan alhamdulillah sampai Magetan kita turun di terminal. Dari terminal kita cari tumpangan ya untuk merasakan sensasi ini Om. Kita dari terminal Magetan jalan kaki dulu sampai daerah Selosari, itu ada truk yang lewat, kita ikut naik. Jam berapa mulai berangkat dari Madiun? Dari Madiun kita setengah 3 sore. Iya, itu pun ya maaf, zaman segitu karena kita belum pengalaman naik gunung ya, jadi yang kita bawa cuman air minum sama mie instan itu. Jadi kita nggak pakai ransel, nggak pakai, ya butuhnya kita cuman jaketan, sepatuan gitu tok untuk mengantisipasi hawa dingin kan. Terus itu pun gimana ya istilahnya, masih bodoh ya, gung belum ada pengalaman untuk naik gunung. Kita cuman bawa mie mentah itu ya, sepatungan kita beli mie mentah itu 6 mie mentah itu, terus kita bawa dengan tas pinggang biasa itu lah. Zaman biyen sing ini kan Eger itu ya, tas Eger itu. Terus ya alhamdulillah kita berangkat tanpa kendala. Kita dari terminal Magetan naik truk sampai ke Sarangan, terus dari Sarangan kita turun dari truk, jalan kaki lagi sampai ada pickup yang mau ke Karanganyar itu. Kita masih sempat ingat itu. Jadi pickup bak itu kita cegat, kita berhentiin, kita numpang di belakangnya. Jadi naik di bak pickup itu, terus kita turun di Cemoro Kandang itu Om. Dari Cemoro Kandang kita bikin tenda. Ya alhamdulillah karena teman saya yang namanya Suyetno, jadi waktu itu berempat, saya sendiri, Suyetno, terus Theo belum ikut, Budi sama Amin. Nah jadi kita berempat ini, Su yang punya tenda, bikin tenda kita. Terus nah yang pas mau masak mie ini, lagi masak nggak apa, terus oke. Enggak, jadi kan di situ akhirnya kita cari ranting-ranting wit-witan itu Om. Kita bakar mie, kita bakar kayu itu, ya alhamdulillah nyala. Jadi untuk bikin kompore itu masih pakai kayu itu, terus rantang seng, ya maaf, rantang lirik gini Om. Ya. Itu yang bawa juga si Budi kan, Budi temanku bawa rantang itu. Kita buat masak mie, kita makan terus sambil nunggu. Di situ sebenarnya juga udah banyak orang, cuman kita kan mosok ya mene arepe budal cek sore engko bengi-bengian ben awake dhewe iso ndelok matahari terbit. Jadi tujuannya sebenarnya itu Om. Jadi kita Cemoro Kandang jam berapa? Itu kita naik sampai Cemoro Kandang hampir maghrib. Ya alhamdulillah 1:30 kita berangkat, 2:30 kita berangkat dari Sleko.
terus sampai Cemoro Kandang dengan gonta-ganti kendaraan tumpangan ini setengah enaman. Terus dari situ kita bikin tenda, masak mie, terus nunggu waktu malam itu ya kita baru mau berangkat. Nah, dari sekian banyak orang yang pada mau mendaki, akhirnya kita berkenalan dengan orang-orang dari Jember dan juga dari Magetan. Ya alhamdulillah, yang semula kita 4 orang dapat tambahan dari Jember ini 5 orang, terus dari Magetan 3 orang. Dari Jember 6, dari Jember 6 orang, terus dari Magetan 3 orang itu. Akhirnya kita gabung, pas habis adzan maghrib kita berdoa di sekitaran Cemoro Kandang itu, terus kita berangkat itu Om. Berapa? Kita naik sekitar jam setengah 7 malam itu. Iya, baru kita naik. Ya alhamdulillah kita berangkat itu sekitar 13 orang dari Jember, 6 dari teman-teman saya yang dari Madiun, 4 orang sama dari Magetan 3 orang. Kita naik. Ya alhamdulillah kita happy, kita saling cerita. Terus pas nyampe dari pos 2 ke pos 3 itu Om, baru ada kejadian. Pos 1 ke pos 2 Alhamdulillah nggak ada kejadian ataupun ya istilahnya aman. Kita happy naik, saling ngobrol juga, kenal sama anak Jember, kenal sama anak-anak Magetan ini. Dari pos 2 ke pos 3, dimana waktu itu ya terus terang kesalahan memang dari teman saya sendiri yang dari Madiun juga. Sorry Min, awakmu tak sebut Min. Yo sorry ya, iki flashback memori ini dhewe mbiyen waktu munggah pisanan yang Gunung Lawu. Nah dari situ si Amin ini nggak tahu dia karena grundel apa nggak pas hatine waktu guyonan sama mungkin dari teman yang dari Jember atau dari Magetan atau dari teman kita sendiri, kok tahu-tahu mungkin ada rasa kesinggung atau gimana, rodok gelo waktu itu. Sifat anaknya memang temperamen. Iya benar. Jadi di situ dia mulai rodok kosro, omongannya sudah mulai ngetokne, ngeluarin kata-kata yang kurang pantas Om. Bukan kata-kata kasar. Nah dari sini setelah Amin ngomong grundel itu tadi Om, kita semua juga nggak nyadari ya, tahu-tahu di belakang kita ada bapak-bapak penjual es lilin bawa termos es. Kalau zaman dulu kan termosnya masih kayak model Magicom zaman sekarang itu Om. Dia bawa termos sambil bawa kelintingan. Nah jadi malam hari Om, cuman kita kan nggak tahu di dalam termosnya masih ada es apa enggak. Yang jelas bapak itu tahu-tahu dari belakang kita bunyi ini kelintingan es, ting 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 ting. Dia jalan lagi, ting 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 ting. Nah karena waktu itu kita berpikirnya bapak itu mungkin mau lewat, kita kasih jalan kan. Nah, terus monggo Pak, kan kita semua bilang gitu. Terus orang itu lewat, monggo Mas, sambil ngeloroi apa? Lek ngarani, membalas salam ke kita, monggo Mas, gitu aja. Terus dia jalan, tumuk. Tapi ya kalau kita lihat secara mata gini memang jalannya agak cepat bapak itu ya. Kita berpikir mungkin dia rumahnya sekitar depan sana atau gimana, kita juga nggak tahu. Terus si bapak ini tadi setelah nyalip kita tahu-tahu udah nggak ada. Sedangkan kita yang pakai senter itu aja jalan kasarannya nunak-nunuk ya karena gelap. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, si Amin ini udah
agak nggak enak gitu. Jadi mulai omongannya ngawur gitu om. Jadi di jalan guyon raiso enjoy kayak teman-teman, terus ya istilahnya apa ya, grundel lah ya. Mungkin nggak ada yang pas waktu. Jadi tegang gitu lah. Iya, nggak tahu dia ada tersinggung omongan sama yang mana, kita juga kurang ngerti. Itu dari pos 2 ke pos 3 ya? Ke pos 3 bener. Nah terus pas Amin agak ngerundel lagi nih, yang temen dari Jember, duh iki jalannya neng dia rodok bingung aku kan, dia bilang gitu. Terus ya udah yang penting kita lewat aja, ini jalannya lurus kan. Kita semua nyalain senter itu, memang di situ jalan agak bercabang gini, tapi yang sebelah kiri kalau nggak salah, yang sebelah kiri memang banyak ditumbuhin pohon lah. Yang jalan setapak yang kelihatan yang lurus, akhirnya kita lurus. Dari belakang ini bapak ini tadi yang jualan es lilin bawa termos itu lewat lagi, ding 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 ding, dari belakang kita lagi. Yang tadi sudah nyelip, tahu-tahu dari belakang kita lagi. Terus sempat saya nanya, Pak, pos 3-nya tasnya tebih mboten? Waktu itu saya sempat nanya gitu kan, Pak, pos 3-nya masih jauh enggak? Terus, oh enggak, sudah deket, sampun celak kok mas, niki minggah sekedik melih. Alhamdulillah. Yang dari Jember juga jatuh tak Pak, jadi dengan logat Madura ya, kalau Jember logat Maduraan tapi pakai bahasa Indonesia. Bapak itu juga langsung jalan, iya cek gak patek adoh karek ngarep kono tok kan, bilang gitu. Nyalip lagi bapak ini, tumuk tanpa senter. Jadi bapak ini seperti sudah hafal jalanan sekitar Gunung Lawus itu, sedangkan kita semuanya nyalain senter itu loh. Jalan kadang masih nunak-nunuk gini jadi ya yes, kita semua tidak nyadarin itu bapak-bapak itu gimana, juga kita belum ada yang menyadari sosok bapak ini ya. Akhirnya kita jalan-jalan ya, alhamdulillah si Amin ini biarpun grundel, mungkin ada yang kurang pas atau gimana, tiap kali si Amin grundel ini bapak itu tahu-tahu dari belakang nyalip lagi. Sampai 3 kali yang terakhir, karena Amin waktu itu sempet ngomong rodok banter ya, maaf kasarannya, wadah sego teko godong gedang itu om. Wadah sego teko wadah ada sego, nah itu loh rodok banter. Min sorry, cangkemmu jogonen kan, saya bilang gitu juga waktu itu. Terus teman-teman yang lain juga. Terus jancuknya itu diarahkan ke bapaknya itu? Enggak, bapak itu enggak ada. Oh, sudah tidak ada? Enggak, jadi bapak itu memang belum muncul lagi. Dan bapak itu jaraknya udah jauh dari kita. Udah nyalip. Jadi ya mungkin apa, karena ya jenenge apa ya, istilahnya guyonan kadang enek ketelucuke ngomong gitu ya. Amin bilang Jok itu, bapak ini tahu-tahu muncul lagi dari belakang. Iya. Setelah saya bilang, Min hati-hati, jogonen cangkemmu kan, saya bilang gitu. Terus si anak Jember, kon aku jak guyone angeleram tapi logat Madura gitu kan. Terus yang anak Magetan sepertinya enjoy bercanda dengan yang lain, ngobrol biar ngilangin apa ya, istilahnya ben gak tegang, biar ya merasa biar seneng bae lah naik gitu. Bapak ini lewat tumuk ding 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 ding. Jadi tiap kali dia lewat, termos ini tidak pernah ditinggal, selalu dibawa, dan kelintingannya itu juga selalu dibawa. Terus saya sempat tanya, Pak, pos 3 tesnya tebih toh Pak? Wes cedek mas, duit kas nyampe. Cuman bilang gitu. Sudah berapa kali bertanya? 3 kali saya nanya. Jadi bapak itu lewat 3 kali, saya juga nanya 3 kali. Terus teman saya si Amin ini, Pak lek ado ngomong ado jo kat mau jawabanmu cedak ya. Kene iki ya kesel Pak. Wis cedek mas. Dengan sopannya bapak itu bilang wis cedek mas. Terus dia jalan lagi.
Jadi ya kita tidak memberi salam atau ini, bapak itu wis cedek mas, habis gitu langsung jalan lagi. Ya kita cuman nyuekin bapak ini tadi, dia jalan, kita dengan senter masih ngikutin. Nanti bapak ndek mau liwate terus, oh menggok kono, ya alhamdulillah ternyata memang bener, nggak begitu jauh ya, mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 500 meteran lah, cuman berhubung itu nikung kayak ujud semak-semak gitu ya, ya gak semak banget sih, enggak, jalan setapak gitu, menggok nyampe lah di pos 3. Dari situ kejadian apapun belum kita alami ya, cuman kita juga belum merasakan atau belum kerasa kalau bapak ini ya maaf dalam tanda kutip itu manusia ataupun sing bau reksa, kita juga belum tahu. Jadi kita belum menyadari hal sampai di situ. Terus kita dari pos 3 sampai alhamdulillah sampai puncak Hargodumilah itu, sampai Hargodumilah kita masih setengah 5-an lebih, jadi matahari belum terbit itu. Di situ kita udah mulai bisa makan bareng sambil nggodok mie. Itu yang anak dari Jember, dia ada yang bawa minyak parafin, ada yang bawa panci, jadi kompornya pakai minyak parafin itu om. Terus kita makan bareng-bareng ya, jadi kayak yang dari Jember ada yang bawa nasi, ada yang bawa mie, kita juga bawa mie. Akhirnya alhamdulillah kita makan bareng-bareng itu sambil, lah inilah pertama kali ini saya ngelihat matahari terbit, indahnya sunrise itu ya di Gunung Lawu ini om. Jadi begitu matahari terbit yang semula cuma pancaran sinar kemerahan gitu ya, nggak merah banget sih, nggak semu-semu oranye gitu ya, naik agak bulat sampai akhirnya bisa bundar, dan itu pun terlihat sangat dekat dengan kita istilahnya. Jadi cuman di balik gunung yang di depan kita itu matahari muncul dari situ, bener-bener wapi lah, apa ya, kita baru mengagumi bener-bener inilah keindahan sang pencipta itu. Terus akhirnya kita dari ngelihat matahari terbit terus ya ngobrol, kita syukuri. Sekarang kita sudah masuk di tahun 97, kita berdoa bersama dari anak Jember, dari Magetan, dan juga dari Madiun, dari teman-teman saya sendiri, berdoa bareng di puncak Hargodumilah Lawu itu. Terus habis gitu kita mau turun sekitar jam setengah 8-an, jadi begitu matahari terbit sudah lewat, terus kita mengucapkan rasa syukur, terus kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman, nikmatin keindahannya puncak Hargodumilah. Jam setengah 8-an ya lewat, setengah 8 lewat kita turun. Nah pas turun ini si anak Jember, rombongan dari Jember yang 6 orang ini, dia turun langsung pulang lewat jalur Cemoro Kandang waktu kita berangkat. Terus kita berempat memutuskan untuk lewat jalur Jawa Tengah, lewat jalur Cemoro Sewu yang bisa tembus gunung Candi Cetha itu ya. Tapi dari situ teman saya yang namanya Us, tak sebut awakmu juga, mergo awakmu yang pengen bunga Edelweiss. Barangkali kamu lihat channel Ruang Malam ini nanti ya tak ungkap, tak bawa juga namamu di sini untuk sekedar flashback memori kita tahun 96 menuju 97 dulu. Itu pengen bawa bunga Edelweiss itu om. Jadi ya kita setelah lewat jalur pendakian yang di Jawa Tengah itu, habis ambil bunga Edelweiss kan kita memang belum tahu lokasinya, jadi kita jalan terus nyari bunga Edelweiss. Kebetulan ada teman saya Suyetno ini ngambil bunga Edelweiss. Pas mau pulang itu bingung, nggak taunya bapak yang jualan es ini lewat lagi, ding 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 ding, itu pagi.
Jadi kita mau turun, dia ngomong, "Loh, kok lewat kene Mas?" Terus saya nanya, "Pak, niki upami badhe teng Jawa Tengah, jalure pun leres dereng." "Sampean balik kemawon Mas." Jadi kita disuruh balik. Iya, kita disuruh balik lagi sama bapak yang ini tadi. Nah, dari si bapak ini tadi begitu bilang gitu, terus anak-anak Magetan ini juga sempat nanya, "Kinten-kinten lek balik tebih pundi Pak antarane liwat Cemoro Kandang kalih sing Jawa Tengah nih?" "Pun sampean balik kemawon." Jadi bapak itu tidak memberikan jawaban, cuman nyuruh kita balik. Ya alhamdulillah, berhubung kita memang bukan orang situ dan saya sendiri baru pertama kali di situ, naik ke puncak Lawu baru pertama kali itu, kita berempat baru pertama, ya udah kita turutin anjuran bapak itu. Nah, akhirnya yang teman-teman dari Magetan juga ngikutin kita turun lewat jalur pertama pendakian tadi, lewat Cemoro Kandang, kita bertuju. Ya akhirnya turun biasa. Terus ini mulai ada kejadian agak janggal yang begitu pos turun, kita pos 3 nyampe, alhamdulillah pos 3 ke pos 2 itu. Ini si Amin mulai ngaco omongannya, udah diem, istilahnya udah apa ya, udah nggak begitu emosi waktu setelah lepas rombongan dari anak-anak Jember ini tadi. Kita tinggal bertuju dengan anak-anak Magetan. Si Amin sempat ngomeng lagi, "Jak guyon gak pas meneh kan." Jadi mulai ngeluarin kata-kata yang gak pantas, mulai misuh-misuh lagi gitu. Terus si anak Magetan ini akhirnya mau guyon sama Amin kan juga merasa risih ya, kok gak kena dijak guyon pikiran gitu. Terus saya sempat bilang, "Min, tolong mandak ngono rasa dilebokne ati, nggak usah dimasukin hati lah, kita enjoy jalan turun." "Ya aduh apa ora jane?" "Ya sembuh." Kan kita semua akhirnya ya tanpa dikomando bilang, ya lek zaman biyen mungkin ya sembuh itu kan udah biasa ya, ya mbuh, kayak dikomando serempak nyauri. Terus akhirnya kita turun, si Amin ini grundel ya. Bapak yang tadi sama yang malam bawa termos itu lewat lagi, ding 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 ding, dari belakang kita lagi. Waktu itu saya sempat nanya lagi, "Pak nuwun sewu menawi niki pos kali tesih tebih to Pak?" "Mboten Mas, ngajeng niku le namung pinten pengkolan pun dugi, lek munga kan namung ngeten. Jadi cuman berapa belokan udah nyampe." Terus ini Amin masih nyuekin, orang tua itu masih dicuekin dan nggak direspon sama dia. Bapak ini turun nyalip kita lagi. Si Amin ini mulai kayak ngaco, kok tambah ado, dan kita juga sebenarnya merasakan kok katanya cuman berapa pengkolan udah nyampe, kok belum nyampe. Terus akhirnya kita tetap karo ngobrol, karo guyon di jalan itu bisa nyampe pos 2. Terus dari pos 2 kita istirahat sebentar, lanjut ke pos 1 untuk turun. Itu Amin udah apa ya, ekspresi wajah itu wes gak enak gitu Om. Bapak ini lewat lagi dari belakang kita lagi, muncul lagi. Di situ saya juga nggak tahu dari mana asalnya bapak ini lewat. Nah pas ketemu yang kedua waktu kita turun ini, si Amin baru mereaksi ke si bapak ini dengan omongan agak keras. "Pak, jane jek ado apa ora to iki? Lah arepe medun ning pos 1. Karek kono tok Mas. Wis sampean yang penting gak grundel lah ya, kayak ndang tekan." Kan bilangnya cuman gitu tok. Terus orang itu, "Taksi tepi mboten Pak?" Kan kula tangklep. Saya nanya gitu, terus "Mboten Mas."
pun kanton ngajengan iku mawon jenengan melampah terus. Ya udah, bapak itu lewat, kita nggak ngerespon lagi. Si Amin mulai ngerundel lagi, dia masih ya ngomong karepe dhewe, dijak guyon saurane cuman pisuan-pisuan. Ya kita nggak begitu ngerespon ya sebenarnya waktu si Amin miso itu. Berbicara kotor. Iya, kita masih tetap jalan, gak nyampe. Si Amin, jadi ya bilang, ya maaf, agak ini ya nggak perlu diucap dengan omongan seperti itu, merasa dia sudah capek atau gimana ngomong gitu. Terus si bapak ini tahu-tahu dari belakang lewat lagi, muncul lagi ya nggak tahu itu bapak itu munculnya dari mana. Tahu-tahu sudah di belakang kita dan posisi selalu nyalip kita. Jadi tiap kali dia muncul dari belakang. Nah yang ini saya sama Su kan juga sempat nanya, Pak posisinya sebelah ndi Pak? Nanya, si Su ini nanya, teman saya Suyetno ini nanya kan, Pak posisinya sebelah ndi? Ngarep kono lho le, tesih tebih toh Pak, es butuhe sampean melaku. Kadang lek pancen adoh ya ngomong adoh, cedek ngomong, ojo ngomong ngarep kono tok, sikilku selak melicat iki ya. Nah si Amin kan bilang gitu, teman saya Amin. Ya lah anu rasa ngerundel Mas, jalan wae. Terus si bapak ini lewat, pun suwun Pak, saya bilang gitu, bapak ini lewat. Si Amin udah mulai itu kayak kaki, soalnya dia jalannya udah agak seok-seok gitu. Jadi ya maaf, jalannya kayak susah, sempat ngempet loro sikil gitu kan, sakit di kaki. Akhirnya si Amin berhubung tak ajak leren dulu, wes gak apa-apa melaku aja, wes bopongnya Su. Jadi saya sama teman saya Su ini apa ya istilahnya, setengah bopong si Amin ini kan. Sikilku loro ya, gak apa-apa, yang penting jarimu gak melaku kan, saya bilang gitu kan sama Su ini. Yang anak-anak Magetan juga nganu Mas, yang penting melaku rakyat alon-alon. Bapak ini tahu-tahu udah dari belakang kita lagi. Nah itu si Amin tahu bapak itu kan, sempat saya tanya, Pak ya maaf taksih tebih toh Pak niki pos tunggale. Oh gak Mas, dia bilang gitu toh. Oh gak Mas, lagi mergi sampai aneh rencang kulon ini kan nggih sakit ya Pak, kan kula mau jikukno godhong, cuman bilang gitu, jikukno godhong keman sak koncoanmu kabeh templekno sikil karo cangkeme, cuman bilang gitu. Lho rono apa Pak? Nyaoto godhong sak gegem, cuman bilang gitu tok dia. Ya bapak itu waktu ngomong kan juga dengar, sebenarnya Amin ini juga dengar, tapi dia cuman mikirnya ini jatuh pora atau jane. Ya berhubung dia mungkin begitu sepatunya dilepas ini, ternyata memang yo kaki yang di sini itu udah pada melicet semua. Yang sini melicet, yang sini nih agak bendul-bendul apa ya, kayak kayak kaki di aspal kepanasan gitu Om. Padahal kan dia pakai sepatu dan nggak kena aspal, nggak kena batu, istilahnya yang kita lewati suketan sama batu kan ya, cuman nggak mungkin lah lek sampai di kaki melempuh gitu kan, nggak ada, teman-teman nggak ada yang kaki melempuh kan ya, cuman si Amin itu toh. Terus akhirnya saya ambil daun itu sak gegem, terus saya kemah gini, dikemah Suyetno, terus dikemah Budi, iya bergantian. Si teman-teman anak-anak Magetan ini juga ikut ngemai. Min sorry ya, sikilmu tak kayak godhong iki Min, jadi saya balurin dikit-dikit gini. Anyep dam, kan bilang gitu si Amin. Rasanya piye Min? Anyep. Sing kene mungkin rada panas Min. Wes merem, padahal yang sini udah tak tutupin godhong sesuai sarane bapak ini tadi.
daun yang tak pegang ini tak bungkum dek mulutnya si Amin. Kaget si Amin. Apa? Oh. Jadi nggak bisa ngomong, si Amin ini nggak bisa ngomong, berarti tak begitu tak kasih daun kemana teman-teman ini tadi nggak bisa ngomong. Nah dari situ, tapi Amin masih bisa jalannya rodok penak. Daun yang kering bekas kemahan kita itu kering di kaki Amin, sedikit demi sedikit kan lepas. Jadi kelihatan banget, soalnya Amin juga nggak pakai sepatu kan, waktu jalan masih saya bopong sama Su gantian karo teman-teman Magetan itu kan. Begitu daun-daun yang di sini pada jatuh dewe mergo kering itu ya Om, kering itu lepas, terus mulutnya si Amin ini baru nyapa cangkemku kan, bilang gitu dia, baru bisa ngomong di situ, terus baru sadar. Dan itu pun posisi mulutnya Amin kering, terus kaki udah nggak melempuh, itu udah nyampe pos 1. Nah dari situ terus pos 1 kita turun, ya alhamdulillah perjalanan koyok disurung Om, itu lebih cepat. Jadi dari pos 1 ke Cemoro Kandang tempat kita awal kemah itu alhamdulillah lebih cepat kan. Nah, dari situ baru yang teman Magetan bilang, iki cek ono acara neh gak Mas? Yes, terserah sampean, lek kene cek pengen yang sarangan kan, bilang gitu kan si Budi, kene pengen yang sarangan. Ya sebenarnya Budi ngambil keputusan sendiri itu mau ke sarangan. Ya neneng kok aku tak langsung mudun wae yo, gak melok neng sarangan. Jadi yang anak-anak Magetan ini nggak ikut ke sarangan, dia langsung pulang. Kita pulang dari Cemoro Kandang, turun cari tumpangan, alhamdulillah dapat tumpangan truk gitu, dapat tumpangan truk. Anak 7 ini dapat tumpangan truk yang mau ke pasar sayur. Kita turun di Magetan, yang kita turun di Sarangan, yang anak Magetan ini lurus ke pasar sayur itu. Nah waktu di Sarangan, Hirane si Amin tuh baru sadar dia, bapak endek moy, tak pikir-pikir iku jane wong tenan apa demit toh kan, baru ngomong gitu udah di Telaga Sarangan itu Om. Terus ya dari situ akhirnya kita baru nyadari, termasuk saya pun nggak ada pikiran itu manusia apa yang bau rekso juga. Cuman yang diherani teman-teman, begitu jalan cepat hilang, terus tahu-tahu nyampe belakang kita, dan itu pun terus si Amin, leh, aku ndek mau perasaku neng kono hawane pancen gak penak, kudu nesu ya guru-guru cah Jember kan, dia bilang gitu. Mari emosi kayak ngerti-ngerti Pak kuwi. Aku jane krungu Pak ngongkon model godong terus kon nambani sikilku karo cangkemku lho. Cangkemku gak loro. Kan dia bilang gitu. Jadi mungkin apa yang dimaksud si Amin cangkemnya nggak sakit, nyapot ditempelai daun itu terus. Ya mbuh mungkin sing loro ya omonganmu duduk cangkemmu kan. Su sempat bilang gitu. Iya. Tapi buktinya nyoto saiki logikane ngene Min. Awakmu mungkin dekmu dhewe ngerti-ngerti iso nyampe posisi langsung mari, cangkemmu ya langsung iso ngomong. Terus kowe malah ora misuan, dhewe buktine nyoto teko posisi ning Cemoro Kandang ya cepet. Ya iki wis kena kanggo pelajarane dhewe cah papat. Itu waktu ngomong gitu kan kita udah nyampe Telaga Sarangan ya Om. Kena kanggo pelajarannya dhewe cah papat, apa mungkin Min, Gunung Lawu kan gunung sakral, gunung keramat, omong saomongmu marai malati yang sarakne cacah ngene iki kan, saya bilang gitu. Terus wis aku dhewe gak habis pikir karo Pak sing nggawa kelindingan es lilin kuwi kok. Ya mungkin itulah yang pelajaran yang bisa saya petik sama teman-teman.
tapi khususnya kalau saya merasakan sendiri Om, dari situ, dari pengalaman saya naik Gunung Lawu pertama kali itu, akhirnya saya sadar kalau perilaku, tingkah laku, terus omong saomong, apa ya istilahnya, apa omong saomong, ucapan kita dimanapun tempat tuh harus berhati-hati, terutama di tempat-tempat yang belum pernah kita sambangi istilahnya. Ya mungkin bukan hanya di gunung ataupun di tempat-tempat keramat, di tempat umum seperti ini pun istilahnya Bu, di pasar Bu, di keramaian kota ataupun bahkan dimanapun, dengan tingkah laku, sopan santun dan ucapan kita bila tidak kita jaga ya mungkin ujung-ujungnya iso ciloko. Ya untungnya itu tadi istilah apa ya, cilokone gak nemen-nemen gitu loh. Satu orang yang berbuat akhirnya teman-temannya ikut merasakan sakit. Ya istilahnya sakit mergo perjalanan malah jauh, orang yang nyampe-nyampe, dia yang sakit akhirnya kita gentean bopong gitu itu kan yes. Nah mungkin dari sini juga barangkali kalau dibilang pengalaman saya ini mistis, kurang begitu mistis, tapi banyak hikmah yang bisa diambil. Bener Om, banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita ambil dengan kejadian ini ya. Sekarang logikanya di Gunung Lawu yang notabene dataran tinggi di gunung, kok ada orang yang jualan es. Yang pertama waktu kita berangkat malam-malam dia bawa termos, bawa kelintingan es lilin, ya nggak tahu itu termosnya masih ada es lilinnya apa enggak. Terus pas begitu kita turun, oh ya itu saya ada yang agak lupa, memang bapak ini jualan es lilin. Waktu kita turun, sebelum dia nyuruh nyembuhin Amin pakai daun sagem dikemah bareng-bareng itu tadi, itu memang masih ada es lilin kalau nggak salah 5 atau 6 yang di termosnya dia itu. Ya kita beli sebagai ucapan terima kasih ya. Zaman segitu es lilin cuma di harga satu es lilin 500 perak tok itu. Jadi ya kita beli. Iya, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, kita minum es lilin, kita kenyot-kenyot, kita minum itu nggak apa-apa. Terus begitu si Amin kambuh, ya itu tadi bapak ini tahu-tahu dari belakang kita nyuruh saya, yang saya sendiri nggak tahu apa-apa, teman saya juga nggak ngerti maksudnya, suruh ngambil daun, padahal di situ daun kan godong apa ya, godong pinggir alas lah. Tanaman liar. Iya tanaman liar, suruh ngambil, asal ngambil gitu tok, satu genggam gini, tak kemah, terus habis tak kemah tak kasih ke Suyetno, terus habis dikemah Suyetno, iya bergantian ke Budi, dari Budi terus ketiga orang anak Magetan ini, terus baru kita tempelin di kaki si Amin, terus satu top nembek mulutnya itu. Akhirnya ya alhamdulillah begitu daun itu yang kita tempelin di kaki Amin sama mulut Amin kering kok, kita udah nyampe pos 1. Dari pos 1 kita turun ke Cemoro Kandang ya nggak ada halangan apa-apa, bahkan koyok-koyok lebih cepat daripada itu udah ketemu lagi Bapak Penjaga. Sama sekali tidak ada. Dan saya di Sarangan ya akhirnya nggak habis pikir antara bapak ini tadi dalam tanda kutip demit atau itu manusia, kita masih sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Ya ada satu hal yang saya terima kasih banget sama bapak itu, waktu kita habis cari bunga Edelweiss, kita suruh kembali, nggak usah lewat jalur Jawa Tengah, kita suruh balik lagi ke Jawa Timur. Terus keduanya waktu nyuruh ngambil daun untuk nyembuhin kaki Amin ini, ya mungkin
kita doakan bersama-sama agar Iya. itu mendapatkan selalu keberkahan. Oh, Oh ya, iya. Pak Adam, saat ini Pak Adam juga mempunyai channel YouTube juga. Ada channel YouTube saya Aam Matulesi. Nah itu jadi ya barangkali nanti dari sobat-sobat dan saudara semua yang ikut menyaksikan channel Ruang Malam ini, jangan lupa mampir di channelnya Aam Matulesi. Gitu aja, dan semoga channel Ruang Malam ini semakin berkembang dan dukungan dari para pemirsa, para sobat, subscriber semuanya untuk selalu mendukung channel Ruang Malam, dan syukur-syukur juga mendukung channel Aam Matulesi dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan di share saja. Oke, teman-teman sobat Ruang Malam, kali ini kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari cerita Mas Adam. Tentang Sekian dari kami Ruang Malam. Assalamualaikum.